Ya, terima kasih Pak Pastor, moderator kita yang sangat luar biasa. Salam hormat buat Pak Menku, Pak Profesor, Pak Ketua HIMNI, Pak Marinus, Pak Kasianus, teman narasumber dan 156 peserta webinar yang kekasih. Wawemi Fefu Yahovu. Yahoo. Ya, saya akan coba share pemikiran tentang apa dan bagaimana pemahaman saya sehubungan dengan tema yang diminta, yaitu Sehimate Moriaila yang saya fahami sebagai prinsip moto semboyan dalam menjaga identitas. Dan identitas itu adalah berkaitan dengan goal hidup Ononiha, yaitu mendapatkan lahemi. Itu hal yang pertama. Dan lahemi itu dalam buku Cross and Ado, buku saya, itu menyangkut ya katakanlah posisi, vetaro, fohe, ngaete, dan juga ilmu. Walaupun dulu dikaitkan dengan ilmu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita mau menelaah apa dan bagaimana munculnya filosofi atau prinsip hidup tentang Sehimate Moriaila, tentu kita, dan itu bagi saya itu berkaitan dengan siapa Ononiha. Saya tidak membahas itu, tetapi kita sudah tahu berbagai pendekatan ketika menelaah siapa Ononiha, baik secara mite dengan 1 leluhur, 3 leluhur, 4 leluhur, atau 5 leluhur dengan pendekatan Onosirao, atau pendekatan-pendekatan etnologi dan sosiologi. Itu banyak tulisan-tulisan para antropolog, etnolog, dan misionaris, ataupun juga penelitian arkeologi dengan DNA yang menggunakan pendekatan atau kaidah ilmiah. Tetapi dari semua itu, baik mite maupun pendekatan sosiologi, arkeologi, saya menemukan bahwa Ononiha itu atau leluhur kita itu adalah menjadi satu, menyatu dari kepelbagaian. Dan proses untuk menyatu itu ada perjumpaan. Perjumpaan antar kelompok suku bangsa. Dan kalau kita belajar antropolog itu ada Pak Ote ahlinya, maka dalam perjumpaan itu bisa terjadi perang. Atau bisa berkoalisi, atau bisa berasimilasi. Dalam konteks Nias, kalau kita mengingat tentang perang-perang antar kelompok, antar suku, antar desa, malah antar eri, nah itu tidak bisa terlepas dari perjumpaan-perjumpaan. Nah, bahwa ada yang berkoalisi ya tentu ada, dan ada yang berasimilasi ya dalam perjumpaan dengan pihak yang lain. Nah, dari semua itu kita harus sadar bahwa memang Nias itu satu, tetapi itu hasil dari perjumpaan kelompok-kelompok yang datang secara bergelombang, dan ini saling berinteraksi, saling menguasai, saling mempengaruhi, saling melihat titik temu, dan seterusnya. Nah, dalam rangkaian itu maka biasanya perang atau konflik itu bisa muncul karena ada upaya kolonial, imperial, tapi ada dalam rangka menjaga identitas. Menjaga identitas itu karena berkaitan dengan wilayah, dengan tanah, berkaitan dengan kekuasaan, dan berkaitan dengan martabat atau harga diri. Nah, pengalaman Nias, ya, perang atau konflik yang terjadi, itu yang terjadi bukan karena jiwa imperialis, melainkan karena alasan menjaga identitas, entah itu wilayah, tanah, kekuasaan, atau harga diri. Dan disinilah muncul prinsip
Sekhimate Muri Aila. Nah, dalam perang itu ya ada upaya untuk katakanlah menghancurkan lawan. Ada juga bertahan dan tidak mau dipermalukan, lebih baik mati daripada malu. Atau ada berdamai, dalam pengalaman-pengalaman Nias itu banyak, berdamai antar kelompok, dan ada tentu mengalah. Dari berbagai penelusuran saya, bagi Ononia sikap mengalah itu jarang ditemukan. Walaupun ada kisah tentang lomba di Teteh Holiana memperebutkan siapa pewaris takhta yang nanti dimenangkan oleh Lobemena, atau di keturunan Daily atau Gea dengan kisah Nagosafushi, maka saya melihat tidak ada sikap mengalah. Yang ada ialah ketika sudah kalah, tidak mau tunduk. Dan karena itu justru berpisah. Itu Gemi yang pergi ke kampungnya Pak Pastor, yaitu karena memang kasus setelah ada ketidaksesuaian atau ketidakcocokan lagi karena Nagosafushi. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi umumnya kata mengalah dalam pengalaman-pengalaman sejarah itu hampir jarang ditemukan. Nah, dan karena itu ketika bicara masalah identitas, mempertahankan identitas, dan itu ada kaitannya dengan inti dari Vodake. Dan Vodake itu adalah berkaitan dengan huku sifat khaiba potoniha, huku sifat khaiba gohetaniha, huku sifat khaiba roroge fezumange, huku sifat khaiba selingkaran hidup, dan juga pekerjaan dan kepemimpinan. Apabila ada hal-hal yang mengganggu kelima ini yang diatur dalam Vodake, maka bagi Ononia lebih baik mati daripada malu. Dalam berbagai penelitian nanti kita akan lihat bahwa sikap mempertahankan martabat ini atau harga diri ini tidak hanya dalam soal perang atau menjaga identitas dalam kaitan dengan hukum-hukum, tapi juga nanti kita akan lihat dalam seluruh dimensi kehidupan. Ya, sikap menjaga identitas, martabat, harga diri terimplementasi juga dalam kelima unsur di atas. Bila ada pelanggaran padahal di atas, maka ada sikap mempertahankan dan bisa sampai menyerang. Yang penting jangan permalukan saya. Jangan permalukan kami atau komunitas Sekhimate Muri Aila. Juga Sekhimate Muri Aila mewujud dalam seluruh unsur budaya. Kalau kita meneliti bagaimana kebudayaan Nias, dulu Hada, huku, itu semua didasarkan pada agama suku, ya, agama asli. Jadi segala sesuatu, sistem mata pencaharian, sistem perlengkapan peralatan, struktur adat istiadat, struktur masyarakat perkampungan, pesta jasa, sistem seni, itu semua didasarkan pada agama lama. Dan keseluruhan kegiatan unsur budaya ini selalu ada prinsip Ononia, ya, mempertahankan identitas, mempertahankan martabat, harga diri, itu penting bagi Ononia. Nah, saya tidak akan membahas banyak. Kita hanya melihat nanti bagaimana mempertahankan adat. Mengapa Ononia tidak mau malu dalam selingkaran adat istiadat? Karena itu menyangkut identitas. Entah identitas pribadi, tapi lebih-lebih karena identitas kelompok. Dan ini berkaitan dengan tujuan hidup yang tadi, yaitu mendapatkan lakhmi, ya, lakhmi, kekayaan, keturunan, kehormatan, nah, itu, dan lepas dari kutukan, itu semua dilakukan. Nah, ya kalau kita melihat semuanya, ya, artinya ini di adat istiadat, bagaimana lakhmi itu, ya, itu harus dijaga, ya, di semua, di tadi kelahiran,
di perkawinan. Mengapa orang Nia sangat-sangat sulit seandainya sudah ada ikatan dan Aila mengabuli furi, karena itu menjaga harga diri, identitas. Dalam semua, itu yang saya mau katakan di upacara kematian, mengapa harus dilakukan seluruh rangkaian adat istiadat, karena itu difahami dalam rangka menjaga identitas, harga diri, dan itu kait-mengkait dengan goal hidup, yaitu hobo-hobo atau lahemi. Nah, termasuk dalam sistem kemasyarakatan dan kepemimpinan, itu juga soal prinsip yang tadi terimplementasi Sekimate Muri Aila, sehingga bagi Ononiha, ya bagaimana kehidupan kemasyarakatan ditata dalam Banua, dan di dalam Banua ada tatanan-tatanan, ada order menyangkut adat istiadat, ekonomi, sistem politik, ya saya pakai istilah sekarang ya. Nah itu semua harus dijaga supaya menjaga identitas sebagai bagian dari harga diri. Nah persoalannya memang ialah bahwa sistem itu ya mengalami perubahan, tentu itu harusnya diikuti bagaimana memberi makna dalam konteks yang baru. Nah, makanya dulu dalam sistem pemerintahan ya ini ada tataan-tataan, dan ini bukan gampang saja. Ada usaha-usaha bagaimana memperoleh jabatan-jabatan sebagai salawa atau balugu atau apapun, dan biasanya keempat poin ini menjadi sangat penting. Nah, itulah sebabnya juga para salawa dia bagian dari Fodrake dianggap sebagai hal yang perlu dijaga, sehingga kalau mempermalukan salawa atau siulu atau balaziulu atau apapun istilah di kelompok kita di Nias, itu muncullah sikap tadi bagaimana Sekimate Muri Aila. Nah, tapi itu bukan gampangan saja, karena bagi Ononiha itu mencapai semua ini harus bekerja keras. Ya, harus bekerja keras, harus kaya, harus juga punya solidaritas dan sebagainya, sehingga tidak ada pemimpin yang gampangan, yang melompat begitu saja bagi Ononiha. Nah, saya tidak bahas tentang stratifikasi ini karena ini berkaitan tadi dengan bagaimana mempertahankan status, sehingga sering dianggap yang kaum bangsawan, si Ulu itu dianggap mewakili dunia atas, dan si Warawara atau Niasato itu mewakili dunia bawah, dan karena itu harus siap menjaga kehormatan dari para pemimpin itu karena dia adalah berasal dari dunia atas. Nah, saya tidak mau membahas lagi ini. Yang jelas ialah bahwa dalam sistem mata pencaharian pun sikap Sekimate Muri Aila itu sangat penting. Ya, sehingga kalau kita meneliti Hoho atau Amaidola yang memberi teguran-teguran terhadap yang malas, yang curang dalam pekerjaan banyak sekali, itu ya, atau yang tidak mau bekerja keras ketika melakukan sesuatu. Amaidola misalnya, behule motomo lagi kia, behule motomo la auro, le araraba lege aroro. Itu hanya contoh kecil saja dari bagaimana supaya jangan sampai malu. Karena itu ada nasihat-nasihat, ada kearifan-kearifan melalui Hoho dan sebagainya, atau Amaidola dan sebagainya. Nah, memang ada pergumulan-pergumulan dalam perubahan zaman. Misalnya ada tatanan-tatanan bahwa dulu laki-laki itu yang kuat dianggap kuat, dan perempuan dianggap lemah, sehingga yang manui bageu itu adalah laki-laki atau molau benio sikula, sedangkan mogogobi dan sebagainya itu kaum lemah. Tetapi kalau ada perubahan seperti ini, maka bagi Ononia sedikit ada reaksi. No abu anahamaira no ateu kodrekata mogogobi dramatua molau benio raalave.
Tetapi ini sebenarnya juga ungkapan ya memalukan kalau si laki-laki justru lupa akan tanggung jawabnya dan itu memalukan. Nah, jadi bagaimana supaya tidak malu? Ya harus bekerja keras. Kira-kira itu intinya. Nah, ya dari syair-syair juga ada banyak hal, saya lewati saja. Saya langsung saja pada bagaimana Sekhimate Moraila dalam pembauran, dalam perjumpaan. Dan Ononiha merumuskan berbagai ungkapan-ungkapan, sarani dan sebuah gugus, sebuah benua, sebuah buah-buah. Mengapa ada selalu kata-kata ini? Supaya jangan ketika berjumpa ya jangan sampai malu. Nah, artinya menjaga kehormatan. Identitas grup, sehingga itu menjadi sangat penting. Dan identitas grup itu ada Makhoita Zatua dan ada Makhoita Banua ketika sudah ada koalisi atau ada kebersamaan-kebersamaan. Tetapi satu hal yang selalu muncul dalam pembauran itu adalah ungkapan seperti ini. Fauma ononama. Tefengo nonogae silemu erai. Sekhimate muriaila. Artinya ini sebetulnya lebih positif. Bagaimana supaya identitas kelompok-kelompok yang berjumpa itu tetap dijaga, dihormati, tidak sampai mempermalukan. Nah, saya karena singkat ya, karena waktu, jadi intinya bagi saya bahwa filosofi atau prinsip atau panduan hidup itu yang Sekhimate Moraila itu tidak negatif, tetapi justru dia lahir dalam rangka mempertahankan identitas dalam perjumpaan-perjumpaan. Nah, bagaimana dengan sekarang? Prinsip Sekhimate Moraila masih hidup dan digunakan dalam menjaga harga diri, pribadi, kelompok, terutama yang sifatnya sosial. Yang sifatnya sosial, yang sifatnya adat istiadat, termasuk dalam gereja. Jadi pengalaman saya yang sudah hampir 10 tahun melayani di sinode, ya jiwa menjaga harga diri itu dalam tanda kutip prestise atau sosial itu sangat banyak. Mengapa gereja harus dibangun tinggi-tinggi, besar-besar? Itu mengapa ketika diresmikan gereja puluhan bahkan pernah ada ratusan ekor babi dikorbankan. Itu saya melihat lebih kepada prestise. Jadi artinya harga diri sekarang sudah lebih kepada prestise, termasuk itu dalam gereja. Tetapi kurang tampak nilai-nilai menjaga identitas itu, harga diri itu dalam kaitan ekonomi dan politik. Jadi tidak malu menerima suap, tidak malu korupsi, tidak malu mengemis, dan tidak malu menipu dan tidak malu rakus. Jadi ini yang sebenarnya sudah bergeser, karena tadi kalau paparan saya sebelumnya bahwa sebenarnya prinsip hidup itu lebih positif untuk menjaga memelihara identitas, harga diri, martabat, supaya sungguh-sungguh tidak malu dan tidak dipermalukan dan mempermalukan. Nah, mengapa ini? Saya melihat minimal 3 hal. Karena kemiskinan dan keterbelakangan. Yang kedua, karena perjumpaan dengan pihak atau sistem lain. Pihak dalam arti itu bisa perorangan, atau bisa perkelompok, atau sistem yang ada. Sejak zaman kolonial sampai sekarang yang melahirkan sikap oportunis, sikap mental meminta, peminta, dan sikap greedy, rakus ya, rakus, ulu-uluah. Dan yang ketiga karena jiwa patriotik itu memudar. Nah, jadi Sekhimate Moraila yang justru lebih patriotik itu menjadi memudar. Nah, oleh karena itu menurut saya perlu pada satu sisi mengembangkan kearifan lokal Nias yang konstruktif itu, yang tadi justru bersikap bernilai positif,
Tetapi pada sisi lain perlu mengembangkan juga kontekstualisasi sesuai dengan konteks bahwa ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi, tetapi nilai-nilai yang baik itu perlu dikembangkan, tetapi dihadirkan dalam konteks kontemporer, dan transformasi nilai-nilai yang tidak membangun itu menjadi diperlukan. Dan saya sebutkan ini semua, artinya ini tugas semua, entah pemerintah, entah lembaga kemasyarakatan, gereja, pokoknya semua unsur terpanggil untuk ini. Nah, secara teologis, sedikit saya ingin katakan bahwa kalau kita melihat dalam perjanjian lama, manusia itu adalah imago Dei, dan nanti dalam Israel mereka menyebut diri sebagai umat pilihan, umat yang unggul, dan itu memiliki arti menerima berkat, kalau di Kejadian menerima kepercayaan ya sebagai mitra Allah, dan menerima berkat serta menjadi berkat itu sebagai umat Allah. Tapi juga menjadi umat yang mengasihi Tuhan dan sesama, dan umat yang taat kepada Taurat. Nah, kalau kita melihat perkembangan Israel, justru nilai-nilai imago Dei dan sebagai umat pilihan Allah itu melahirkan bagaimana prinsip-prinsip hidup ketika mereka berdiaspora. Dan saya mencatat, ini saya dapatkan ini ketika bertemu dengan rekan seorang rabi Yahudi. Saya bertemu di Inggris, dan dia katakan bahwa ada 5 yang tetap dipegang oleh Yahudi diaspora itu, yaitu tidak kehilangan identitas, agama dan budayanya, berjuang agar menjadi yang terbaik ya, dimanapun mereka ada, tetap teguh dalam persekutuan, jadi fasaradede sesama mereka tetap dipertahankan, berbaur dan menjadi berkat bagi yang lain di mana mereka ada, tetapi hal yang kelima, tidak pernah melupakan daerah asal. Nah, ini dalam kaitan dengan bagaimana umat Allah itu. Dan kalau kita melihat dalam perjanjian baru, maka di dalam Kristus Yesus manusia itu adalah imago Dei, cipta manusia baru, dan dalam Kristus itu dia telah menjadi anggota keluarga Allah dan ciptaan baru. Oleh karena itu, ya manusia seharusnya dikendalikan, ya sikapnya, ya prinsip hidupnya dikendalikan oleh roh dan buah-buah roh. Dia menjadi garam dan terang, dan kemuliaan itu ada ketika menjadi berkat dengan merendahkan diri. Nah, ini buah-buah roh itu dan sebagainya. Dan itu Pak Pastor, sekian dan terima kasih.